Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 6 memberikan peramalan. Menyebarkan dharma benar, negeri damai sejahtera. Sinfasyang Sutra Teratai episode 958. Negeri Buddha diperagung oleh para bodhisatwa. Para bodhisatwa membabarkan dharma untuk menyadarkan para makhluk yang tak terhingga. Dharma benar disebarkan pada negeri itu dan membuatnya damai sejahtera. Rakyat yang tekun memupuk berkah dan kebijaksanaan menampakkan keagungan. Beberapa hari ini kita mendengarkan Subhuti mendapatkan peramalan dari Sang Buddha. Semua yang ada di negerinya adalah permata. Semua orang membangkitkan tekad luhur, mempraktikkan jalan bodhisatwa. Rakyatnya ada melatih diri. Dapat dilihat rakyat negeri ini ada melatih diri. Negerinya pastilah merupakan akumulasi dari permata. Pastilah sangat agung. Karena setiap orang sesuai prinsip kebenaran, maka di jalan ini kondisi yang kita lihat semuanya sangat indah. Barisan pohon permata, bunga permata melapisi tanah. Ini adalah jika batin kita indah. Kondisi apa terlihat semuanya akan sangat indah. Apabila batin hati manusia bisa selaras, dimanapun berada, tempatnya adalah tempat yang agung. Oleh karena itu dikatakan, negeri Buddha diperagung oleh para bodhisatwa. Lihatlah sekarang, 2015, kita mempunyai sekelompok tabib agung atau dokter dan bodhisatwa. Di Nepal, sekelompok tabib agung atau dokter ini, sekelompok bodhisatwa dunia ini, karena di Nepal terjadi bencana, semua bersama-sama menuju ke Nepal. Sudah sebulan lebih, tim dokter Taiwan saja sudah demikian berganti giliran. Sudah kelompok ke-7 yang ke sana. Saat ini di tempat tersebut juga ada dokter dari Malaysia yang juga sampai ke tempat tersebut. Melihat seorang nenek batuk terengah-engah di tengah kerumunan banyak orang, Dr. Chen Chien Hong dari Malaysia dengan segera mendekatinya dan memapahnya. Melihatnya terengah-engah, batuk tiada henti. Harus bagaimana? Di sana, mengetahui nenek mengidap penyakit asma jangka panjang, harus segera memakai inhaler. Ada inhaler tetapi tidak ada alat semprot. Langsung muncul sebuah ide. Dr. Chen lalu menggunakan satu botol plastik. Botol plastik ini lekas dibersihkan dan dipotong, dan didekatkan di antara hidung dan mulut nenek, menutupi mulut dan hidung. Lalu dengan cepat memasukkan obat melalui tutup botol, sehingga uap dari obat inhaler tersebut dapat sampai ke saluran pernafasan nenek, di antara hidung dan mulut. Ketika sedang terengah-engah, dia dapat menghirup dan menghembuskan nafas. Tidak lama kemudian nenek berkata, "Oh, sudah merasa nyaman dan tidak terengah-engah lagi." Ada seorang lagi yang penyakitnya terlihat cukup serius. Raut wajahnya sangat tidak bagus. Seorang wanita yang sangat kurus dan lemah, ternyata menderita penyakit ginjal. Dia mengatakan, setiap kali mencuci darah harus menghabiskan 3.000 rupiah. Seminggu harus mencuci darah 2 kali. Dia mengatakan uang pensiun suaminya sudah habis, dipakai untuk mencuci darah. Jadi dia sekarang tidak bisa mendapatkan pertolongan medis lagi. Tidak bisa mencuci darah lagi. Oleh karena itu, dokter kita merasa sangat tidak tega. Setiap orang harus mengevaluasi bagaimana membantunya untuk jangka panjang, agar segera bisa mencuci darah. Wanita ini bagaikan seseorang yang menemukan dewa penolong dalam hidupnya. Berharap dia bisa segera pulih kembali,
Jadi ketika bertemu dengan wanita ini untuk kedua kalinya, raut wajahnya sudah berubah. Wajahnya berseri-seri dan sehat, sangat bahagia, sangat berterima kasih. Juga ada melihat seorang pemuda yang berpenampilan sangat acak-acakan. Seluruh tubuhnya kotor, rambutnya sangat panjang, tubuhnya sangat kotor berantakan. Setelah dengan kesungguhan hati oleh insan ceci membimbingnya, ketika mereka bertemu kembali, semua orang tidak dapat mengenalnya lagi. Dia memperkenalkan diri sendiri, yaitu beberapa hari di tempat ini, penampilan saya seperti demikian. Bertemu dengan seorang ibu dari Taiwan, secara perlahan memberitahu saya, jadi saya bergegas untuk mengurus rambut, pergi potong rambut, lalu bergegas pergi mandi. Saya sekarang ini adalah orang tersebut. Wah, semuanya berbeda. Hatinya dan pikirannya berubah. Kehidupannya juga berubah. Bukankah ini seperti para bodhisatwa membabarkan dharma untuk menyadarkan para makhluk yang tak terhingga? Bodhisatwa mendengarkan dharma juga membabarkan dharma dan mempraktikkan dharma. Dharma disebarkan melalui tindakan nyata. Di kampung halaman Sang Buddha, Nepal, Kerajaan Kapilawastu, saat ini diterpa bencana. Bodhisatwa dari 8 penjuru datang memberikan bantuan di sana. Mereka datang dari 8 negara. Dari tempat yang berbeda-beda, semuanya sangat jauh. Beberapa ribu kilometer jaraknya, semuanya berkumpul di sana. Bukankah yang demikian seperti Dharma benar disebarkan pada negeri itu dan membuatnya damai sejahtera? Di negeri itu, banyak orang melintasi batas negara dan sampai ke sini. Datang untuk menyebarkan dharma benar. Catatan redaktur. Alkisah Buddha Sakyamuni lahir di India kuno pada Kerajaan Kapilawastu, Taman Lumbini yang sekarang adalah Tilorakot di Tarai, Nepal. Seperti anak muda itu, ketika bencana terjadi, dia menyerah pada dirinya sendiri. Namun setelah batinnya dibersihkan oleh Dharma, niat pikirannya berubah. Dia mulai menjaga penampilannya, berubah menjadi orang yang baru. Dia berubah menjadi seseorang yang siap bekerja keras untuk meraih kesuksesan. Bersedia mendedikasikan dirinya demi masyarakat, menjadi orang yang bisa menolong orang lain. Bukankah ini adalah rakyat yang tekun memupuk berkah dan kebijaksanaan menampakkan keagungan? Asalkan setiap orang ada niat dengan tekun bersumbangsi demi masyarakat, mereka tidak hanya bersumbangsi tanpa pamrih, tetapi juga mempraktikkan ajaran Buddha di dalam tindakannya. Mereka juga bisa mengubah hidup orang di sekitarnya dan menolong setiap orang untuk membangun niat kebajikan. Karena itu, Dharma mesti disebarkan. Dimanapun Dharma berada, di sanalah negeri Buddha. Karena setiap orang mempunyai sifat hakiki kebudaan. Ketika setiap orang mempraktikkan sifat hakiki tata di dalam dirinya, maka Dharma akan tersebar di tengah masyarakat. Karena itu kita harus bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya demikian mengatakan, para Sravaka tak terhitung jumlahnya, semuanya telah memperoleh 3 pengetahuan, memiliki 6 kekuatan gaib, berdiam dalam 8 pembebasan, dan mempunyai kebajikan maha mengagumkan. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Kita telah membahas tentang 3 pengetahuan dan 6 kekuatan gaib, juga 8 pembebasan,
8 pelepasan ini kita sudah mengerti dengan jelas. Pelepasan ini adalah berbalik dari kejahatan kembali pada kebajikan, telah melenyapkan kegelapan batin dan kerisauan yang kasar, menuju ke Buddha Dharma yang halus dan sangat indah, bergerak menuju ke depan. Ada 8 jenis metode, kita sudah membahasnya, sehingga kita harus bersungguh hati. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan, ketika Buddha itu membabarkan Dharma akan menampakkan kekuatan gaib dan penjelmaan yang tak terhingga dan tak terbayangkan. Para dewa dan manusia sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga, semuanya sama-sama mengatupkan telapak tangan untuk mendengarkan kata-kata Buddha. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Kita sudah bisa jelas, ketika Buddha itu membabarkan Dharma, menampakkan yang tak terhingga. Buddha yang mana? Masih ingat? Subhuti. Subhuti bisa menjadi Buddha pada masa akan datang. Gelarnya Sasiketu. Ketika Buddha itu membabarkan Dharma, yakni sosok Buddha tersebut adalah Tathagata Sasiketu. Waktu membabarkan Dharma, waktunya juga bisa sangat panjang. Ketika Buddha itu membabarkan Dharma, saat Buddha Bhagawan itu membabarkan Dharma, sekiranya ada orang-orang yang suka mendengarkan Dharma benar, sesuai dengan kapasitas mereka akan mengajarkan mereka dengan metode terampil, sehingga setelah mendengarkan Dharma dapat menerima dan memahaminya, memupuk benih sebab dan merealisasikan buah akibat. Sekiranya ada orang-orang yang suka mendengarkan Dharma benar, saat Buddha ini membabarkan Dharma, selama era tersebut saat Tathagata Sasiketu membabarkan Dharma, ada orang-orang yang suka mendengarkan dengan sangat bersuka cita. Semua ini adalah Dharma benar. Dharma benar selama masa hidup Buddha, usia Buddha 12 kalpa kecil. Karena dapat mendengarkan Dharma untuk jangka waktu yang lama. Bersuka cita, semua ini disebut Dharma benar. Sesuai dengan kapasitas mereka, selama era Dharma benar, para makhluk tersebut, Buddha ini menyesuaikan dengan kapasitas mereka, membabarkan Dharma bagi mereka. Setiap orang masih sama. Dapat dari metode terampil dari Buddha ini, memperoleh sukacita. Ajaran Buddha yang dapat diterapkan, Buddha ini membabarkan Dharma, para makhluk yang tak terhitung jumlahnya, setiap orang sesuai kapasitas mendengarkan Dharma, dapat memperoleh sukacita. Jadi, setelah mendengarkan Dharma, dapat menerima dan memahaminya, sangat bersukacita. Dapat menyerap Dharma ke dalam batin, jadi setiap orang memupuk benih sebab dan merealisasikan buah akibat. Benih sebab adalah proses mempraktikkan dalam tindakan nyata. Setiap hari adalah benih sebab. Memperlakukan orang dan menangani masalah adalah proses dari benih sebab. Ketika selesai akan menghasilkan buah akibat, maka disebut memupuk benih sebab dan merealisasikan buah akibat. Berupaya keras dalam mendengarkan Dharma, memahami, bersumbangsih, pencapaian semua ini adalah benih. Semua ini adalah benih sebab. Dikarenakan Tathagata Sasiketu menggunakan kekuatan gaib untuk membabarkan Dharma di angkasa, para makhluk di negeri itu semuanya secara tulus meyakini dan suka berbuat kebajikan serta menjunjung Dharma benar dari kendaraan besar. Karena Subhuti adalah terunggul dalam hal
pemahaman akan kekosongan, kelak mencapai kebudaan. Ini adalah benih sebab dia. Memupuk benih sebab selalu adalah pemahaman akan kekosongan. Prinsip kebenaran dijabarkan dengan sepenuhnya. Dari benda yang ada, mampu dijabarkan sepenuhnya sampai murni, tidak ternoda. Pemahaman akan kekosongan seperti ini, jadi dia menggunakan kekuatan gaib untuk membabarkan dharma di angkasa, membabarkan dharma di tengah kekosongan. Para makhluk di negeri itu semuanya secara tulus meyakini dan suka berbuat kebajikan. Semua orang sangat tulus. Tulus adalah berhati tulus, sangat penuh keyakinan diri, konsentrasi, melatih pemikiran. Ini adalah telah membuat keputusan. Kekuatan konsentrasi seperti ini disebut tulus meyakini, sangat mempercayai. Pikiran penuh keyakinan ini sangat kokoh, yaitu suka berbuat kebajikan. Semua adalah berbuat kebajikan. Jadi sebab dari kebajikan, bibit dari kebajikan tidak berhenti terakumulasi. Jadi semuanya secara tulus meyakini dan suka berbuat kebajikan serta menjunjung dharma benar dari kendaraan besar. Semua orang menjunjung dan menegakkan dharma benar dari kendaraan besar. Akan menampakkan kekuatan gaib dan penjelmaan yang tak terhingga. Bagi mereka yang yakin, hanya perlu membabarkan dharma pada mereka. Bagi mereka yang tidak yakin, perlu menampakkan kekuatan gaib agar memunculkan rasa hormat dan keyakinan, selanjutnya baru membabarkan dharma pada mereka. Akan menampakkan kekuatan gaib dan penjelmaan yang tak terhingga. Ada orang yang memiliki keyakinan seperti ini. Hanya perlu membabarkan dharma pada mereka, karena semua orang keyakinan telah tumbuh. Akar keyakinan mendalam sehingga membutuhkan ajaran Buddha. Terus-menerus diwariskan sehingga mereka juga terus menerimanya. Bagi mereka yang tidak yakin, perlu menampakkan kekuatan gaib. Sang Buddha membabarkan dharma di ruang angkasa menggunakan kekuatan gaib batin. Dapat menaklukkan, dapat memikat hati orang-orang yang tidak percaya, sehingga keyakinan dan rasa hormat mereka akan tumbuh. Ketika keyakinan mereka berkembang, baru menjelaskan ajaran dharma kepada mereka. Pada negeri ini benar-benar membabarkan dharma menggunakan berbagai metode, memikat hati para makhluk, tak terbayangkan. Oleh sebab itu, satu batin memunculkan berlaksa tindakan. Dua kebenaran berada dalam keselarasan sempurna. Tak terbayangkan, satu batin memunculkan berlaksa tindakan. Dua kebenaran berada dalam keselarasan sempurna, tiada rintangan dalam prinsip dan fenomena. Mampu menampakkan kekuatan gaib dan penjelmaan yang tak terhingga. Inilah kemampuan menakjubkan tanpa perlu diciptakan dari Buddha Sasiketu. Bagaimana mungkin dapat terbayangkan atau terperikan? Para makhluk yang berada di tempat tersebut mendengar dharma yang dibabarkan Buddha. Setiap orang dapat menerima dan menyerapnya ke dalam batin. Sehingga setiap orang satu batin mendengarkan Buddha. Jadi satu batin ini menandakan apabila dharma telah dipahami, menerapkan berlaksa tindakan, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan. Coba lihat beribu-ribu kilometer jauhnya, juga dapat melintasi tanah di negeri itu. Pergi ke tempat tersebut untuk menyelamatkan para makhluk. Di tempat itu, dua kebenaran berada dalam keselarasan sempurna. Dua kebenaran terdiri dari kebenaran dari kekosongan dan kebenaran dari keberadaan. Kebenaran sejati
dan kebenaran relatif juga dikatakan sebagai dua kebenaran. Kekosongan juga memiliki keselarasan sempurna, maka dikatakan dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Di tempat ini membabarkan dharma, semua makhluk yang menderita dapat diselamatkan dan tidak melekat. Dengan hati penuh hormat, keselarasan sempurna antara fenomena dan prinsip tidak melekat pada keakuan. Merasa bahwa saya adalah orang yang dapat menolong orang lain, sehingga merasa diri hebat. Bukan demikian. Di antara masalah antar manusia, rasa hormat terhadap sesama manusia di tengah penderitaan dengan sungguh hati bersumbangsi. Dengan sungguh hati bersumbangsi, ini dinamakan prinsip kebenaran. Penghiburan cinta kasih yang demikian ini adalah masalah antar manusia. Yang dilihat orang lain, ini adalah masalah antar manusia. Manusia terhadap masalah, demikian dikerjakan dengan sempurna. Maka dua kebenaran sempurna, keharmonisan antara fenomena dan prinsip dapat dikerjakan dengan baik, sehingga mampu menampakkan kekuatan gaib dan penjelmaan yang tak terhingga. Kita harus demikian, semua mengingatnya, memahaminya, seperti orang yang berputus asa, sekarang telah berubah menjadi orang yang dapat membantu orang. Ini bukankah beberapa kata saja bisa merubah kehidupan seseorang? Sehingga ini adalah kemampuan menakjubkan tanpa perlu diciptakan dari Buddha Sasiketu. Beliau demikian diciptakan tanpa diciptakan. Metode yang menakjubkan darinya bersumbangsi tanpa pamrih, demi membimbing para makhluk dengan berbagai cara. Ini adalah kemampuan menakjubkan tanpa perlu diciptakan. Bersumbangsi tanpa pamrih, bagaimana mungkin dapat terbayangkan atau terperikan? Ini bukan. Saya pikirkan dahulu. Apakah ada caranya Buddha membabarkan Dharma dengan cara ini? Sebenarnya kalau dipikirkan dengan sungguh-sungguh, ini adalah sulit. Beberapa kata saja bisa merubah kehidupan seseorang, maka tidak perlu dikatakan tak terbayangkan. Mana mungkin? Adalah mungkin saja. Para dewa dan manusia sebanyak butiran pasir di sungai Gangga, semuanya sama-sama mengatupkan telapak tangan untuk mendengarkan kata-kata Buddha. Hadirin dalam persamuan Dharma berjumlah banyak, semua mengatupkan telapak tangan untuk mendengarkannya. Mereka meyakini dan menerima kata-kata Buddha. Sehingga para dewa dan manusia sebanyak butiran pasir di sungai Gangga, semuanya sama-sama mengatupkan telapak tangan untuk mendengarkan kata-kata Buddha. Begitu banyak hadirin dalam persamuan Dharma berjumlah banyak. Semua orang, setiap orang beranjali datang mendengarnya. Mendengar Buddha membabarkan Dharma. Dharma yang dibabarkan Buddha, setiap orang meyakini, menerima dan mengamalkannya, sehingga mereka yang mendengarkan Dharma semuanya sama-sama mengatupkan telapak tangan. Ini menandakan penghormatan penuh ketulusan melalui 3 karma. 3 karma adalah tubuh, mulut, pikiran. Ketulusan beranjali dari tubuh, memuji dengan mulut, penghormatan keluar dari lubuk hati, maka ini disebut penghormatan penuh ketulusan melalui 3 karma. Mereka yang mendengarkan Dharma, semuanya sama-sama mengatupkan telapak tangan. Ini menunjukkan penghormatan penuh ketulusan melalui 3 karma. Ini juga menunjukkan prinsip kebenaran dari jalan tengah yang tidak cenderung pada kekosongan. Mereka mendengar dan menerima kata-kata Buddha, serta membina diri sesuai ajaran Dharma. Ini juga menunjukkan prinsip kebenaran.
dari jalan tengah yang tidak cenderung pada kekosongan. Di jalan tengah di sini tidak menyamping, tidak kosong. Prinsip kebenaran dari jalan tengah ini membangkitkan hati hormat. Semalam, 8 pembebasan isinya juga demikian. Maka mereka mendengar dan menerima kata-kata Buddha serta membina diri sesuai ajaran Dharma. Demikian mendengar, demikian membina diri. Panjang usia daripada Buddha adalah 12 kalpa kecil. Dharma sejatinya akan berdiam di dunia selama 20 kalpa kecil. Dharma miripnya juga akan berdiam selama 20 kalpa kecil. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Panjang usia Buddha demikian panjang. Dharma sejati demikian panjang. Dharma miripnya demikian panjang. Inilah Subhuti kelak menjadi Buddha. Peramalan akan buah ini, Buddha memberikan peramalan pada Subhuti, membuat Subhuti di kemudian hari keyakinannya lebih teguh. Maka panjang usia dan masa dharmanya berlangsung pada tempat itu akan sama seperti Maha Kasyapa. Ini mencatat buah yang diperoleh berupa panjang usia dan waktu keberlangsungan dharmanya. Akan sama seperti Maha Kasyapa. Peramalan dari Maha Kasyapa juga sama seperti ini. Subhuti yang diperolehnya kemudian hari juga sama seperti ini. Maka kita harus bersungguh hati. Bersungguh hati dengan sendirinya balasan karma lingkungan yang diperoleh kita. Saya percaya kita juga bersama dengan para bodhisattva negeri yang sangat agung. Sekarang ini kita baik-baik menggenggam waktu, ruang antara sesama padan dengan batin Buddha masuk ke tengah orang banyak. Dengan demikian waktu membina diri akan lebih mantap. Juga bisa selangkah demi selangkah tekun, senantiasa lebih bersungguh hati.